Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Diana Wijastuti, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, dengan mata kuliah Sejarah Dakwah dan Peradaban Islam. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah dunia Islam dengan dunia Barat. Hubungan antara Islam dan dunia Barat memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, yang mencakup berbagai periode dari zaman klasik hingga zaman modern. Islam yang muncul pada abad ke-7 di semenanjung Arab cepat menyebar ke berbagai wilayah, termasuk wilayah Asia, Afrika, dan Eropa. Di sisi lain, dunia Barat yang umumnya merujuk pada Eropa dan Amerika Utara memiliki tradisi budaya dan agama yang kuat, yang pada awalnya itu dipengaruhi oleh kekristenan, filsafat Yunani dan Romawi. Pada periode awal hubungan antara dunia Islam dan dunia Barat sangat dipengaruhi oleh interaksi melalui perdagangan, ilmu pengetahuan, dan peperangan. Selama abad pertengahan, khususnya pada masa kejayaan Islam di Indonesia, terjadi pertukaran pengetahuan yang signifikan dalam bidang matematika, astronomi, kedokteran, dan filosofi antara Muslim dan ilmuwan Barat. Namun, hubungan ini juga diwarnai oleh konflik, terutama pada masa Perang Salib antara dunia Kristen dan Muslim. Yang dimulai pada abad ke-11, perang ini tidak hanya bersifat agama, tetapi juga politis dan ekonomi, dengan tujuan menguasai wilayah yang dianggap penting bagi kedua belah pihak seperti Yerusalem. Pada masa keemasan peradaban Islam, khususnya pada periode ke-8 hingga abad ke-14, dunia Islam itu menjadi pusat kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Kota-kota seperti Baghdad dan Granada menjadi mercusuar peradaban, di mana para ilmuwan Muslim membuat terobosan fundamental dalam kedokteran, astronomi, dan filsafat. Karya-karya pemikir Muslim seperti Ibnu Sina, Al-Khawarizmi tidak hanya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, tetapi juga menjadi sumber inspirasi bagi pemikiran Renaissance di Eropa. Periode Perang Salib pada tahun 1095 sampai dengan 1293 merupakan titik balik penting dalam relasi antara Islam dan Barat. Konflik berkepanjangan ini tidak hanya berdimensi militer, tetapi juga membuka jalur komunikasi dan pertukaran budaya yang kompleks. Meskipun pada permukaan tampak sebagai benturan peradaban, periode ini sesungguhnya juga menghasilkan pertukaran intelektual yang signifikan tentunya, di mana antara tentara dan pedagang Eropa berkenalan dengan kemajuan sains dan teknologi dunia Islam. Era kolonialisme pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 membawa dinamika baru dalam hubungan Islam dan Barat. Kekuatan imperial Eropa seperti Inggris, Prancis, dan Belanda melakukan ekspansi ke wilayah-wilayah Muslim, membentuk struktur kekuasaan yang mendalam dan traumatis. Pendudukan, pembagian wilayah, dan eksploitasi sumber daya menghasilkan luka sejarah yang mempengaruhi persepsi mutual hingga saat ini. Proses dekolonisasi yang terjadi pasca Perang Dunia tidak serta menghapus warisan kompleks ini. Pada era globalisasi saat ini, hubungan Islam dan Barat semakin kompleks dan multidimensional. Migrasi, teknologi komunikasi, dan ekonomi global telah menciptakan ruang interaksi yang lebih cair. Di berbagai kota besar Eropa dan Amerika, komunitas Muslim menjadi bagian integral dari masyarakat, sambil tetap mempertahankan identitas kulturalnya. Tantangan utama saat ini adalah mendekonstruksi narasi biner, yaitu kita versus mereka, dan membangun model hubungan yang berbasis mutual respect dan pengakuan akan keragaman internal masing-masing peradaban. Baik dunia Islam maupun dunia Barat memiliki keragaman internal yang sangat kompleks yang tidak dapat disederhanakan menjadi stereotip atau generalisasi. Ke depan,
Kunci utama dalam relasi Islam dan Barat adalah kemampuan untuk mendengar, memahami perbedaan, dan merayakan titik-titik temu peradaban. Akhirnya, perdamaian dan saling pengertian bukanlah sebuah kondisi final, melainkan sebuah proses berkelanjutan yang membutuhkan komitmen, empati, dan keterbukaan dari semua pihak. Baik, itulah yang telah saya sampaikan tentang hubungan antara dunia Islam dan dunia Barat. Semoga apa yang telah saya sampaikan itu bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.